warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai masuk kepada materi pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan materi berikut dengan tatap muka tentunya. Dan pertama saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdullah Aman Damai dan sehari-hari saya di jurusan Perikanan dan Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Baik, itu sebagai awalan kita masuk kepada materi tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut ini. Jadi kita tahu bahwa wilayah pesisir ini merupakan pertemuan antara darat dan laut. Jadi dia hanya merupakan jalur sempit di antara interaksi darat dan laut tersebut. Yang kira-kira luasnya, kalau dari luas permukaan bumi, ya, itu hanya 8%. Tetapi kalau kita lihat wilayah daratnya, jadi luas wilayah pesisir terhadap wilayah darat, itu kira-kira 15%. Wilayah darat itu adalah wilayah pesisir. Jadi hanya 15% dari daratan. Tetapi dia dihuni dan ditempati serta berbanyak manusia tergantung dan bekerja di wilayah ini sampai angka 50-70%. Jadi 50-70% manusia itu hidup dan atau bekerja di wilayah pesisir. Nah, selain itu wilayah pesisir ini kalau dari seluruh permukaan bumi, porsinya itu hanya 8%, ya. Tetapi menghasilkan produk biologis global, utamanya perikanan, itu sebanyak 26% dari keseluruhan produksi biologis global. Nah, ini kalau kita lihat secara geologis, ya, wilayah pesisir itu umumnya, ya, jadi umumnya berkaitan dengan tektonik lempeng. Jadi tektonik lempeng ini merupakan satu pendekatan baru di dalam geologi yang dapat menjelaskan berbagai fenomena kebumian, termasuk fenomena di wilayah pesisir. Nanti akan kita lihat lebih jauh kaitannya dengan wilayah pesisir. Nah, tektonik lempeng atau lempeng tektonik atau plate tektonik itu merupakan bagian paling luar dari permukaan bumi. Kurang lebih bahwa permukaan bumi itu terdiri dari lempengan-lempengan atau lempengan-lempengan tektonik tadi. Yang mana masing-masing lempeng itu akan memiliki batas-batas, ya, dan berinteraksi satu dengan yang lain. Ada 3 jenis interaksi antar lempeng, yaitu namanya konvergen, yaitu mereka saling mendekat kemudian bertabrakan tentunya, ya. Kemudian divergen, mereka saling menjauh, ya. Nah, dan bentuk yang ketiga adalah saling bergeser, bergerak bersisian, gitu, saling bergeser. Nah, salah satu model atau tipe dua lempeng yang saling mendekat atau konvergen itu adalah contohnya di pesisir barat Sumatera dan pesisir selatan Jawa, di mana salah satu lempeng, yaitu lempeng tempat beradanya Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, itu adalah disebut sebagai lempeng Eurasia namanya, yaitu lempeng Eropa dan Asia. Jadi lempeng raksasa, ya. Kemudian lempeng di selatan dan di barat dari Sumatera dan Jawa tadi itu adalah lempeng India Australia. Jadi yang mana lempeng tersebut ditempati oleh benua Australia dan anak benua atau subkontinen India dan laut Samudra Hindia. Nah, kemudian kedua lempeng ini saling bertemu, ya, saling mendesak, dan salah satu lempengnya, yaitu lempeng
India Australia tadi menunjam ke bawah, dia masuk ke bawah dan lempeng Eurasia itu terangkat ke atas. Nah, sehingga kalau kita lihat di pesisir barat Sumatera akan terangkat. Ini secara penjelasan secara geologis. Begitu juga di selatan Jawa. Oleh karena itu tidak heran di topografi di barat Sumatera atau di selatan Jawa itu dipenuhi oleh pegunungan. Seperti itu kira-kira. Kemudian ada struktur geologi yang jelas yaitu patahan-patahan, lipatan dan seterusnya. Sehingga pesisir di wilayah ini sangat berbeda ya. Kalau kita bandingkan pesisir di selatan Jawa dengan pesisir utara Jawa itu akan berbeda. Begitu juga pesisir barat Sumatera dengan pesisir timur Sumatera. Jadi itu perbedaan-perbedaan tersebut dapat dijelaskan secara geologis melalui pendekatan tektonik lempeng ini. Nah, banyak fenomena yang bisa dijelaskan, fenomena alam dan fisik itu bisa dijelaskan oleh teori ini. Dan apa kaitannya dengan pengelolaan pesisir kita akan bahas lebih jauh berikut ini. Kemudian yang penting juga selama ini biasanya kita ketahui tagline bahwa Indonesia negara kita tercinta ini terletak di antara dua benua dan dua samudra. Nah, yang kita kurang bicarakan biasanya adalah bahwa kita ini juga terletak di antara tiga lempeng tektonik mega. Apa itu lempeng tektonik mega? Yaitu lempeng tektonik tadi, dua sudah kita sebut, yaitu lempeng India Australia, kemudian lempeng Eurasia. Nah, ada satu lempeng lagi yang berdekatan dengan kita, lempeng besar maksudnya, yaitu lempeng Pasifik. Nah, jadi ada tiga lempeng. Nah, ketiga lempeng ini saling bertemu, kemudian ada dinamika yang sangat intens ya terjadi. Oleh karena itu, kita berada di pertemuan tiga lempeng ini sangat dinamis. Nah, tingkat dinamika ini ya itu dicerminkan dari banyaknya pergunungan api ya, vulkanik ya di Indonesia. Kemudian gejala-gejala gempa tetap itu merupakan kondisi alam di Indonesia. Jadi selain perlintasan di antara dua benua, Australia dan Asia, dua samudra Pasifik dan Hindia, kita juga berada di tiga lempeng tektonik mega di dunia ini. Oleh karena itu tidak heran kita menjadi pusat kepentingan ekonomi dunia, kepentingan ekologi dunia, tetapi juga kepentingan geologis dunia. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, terkait dengan pesisir, keberadaan kita di antara dua benua dan dua samudra serta di antara lempeng tektonik ini memberikan kekayaan yang luar biasa seperti deposit mineral karena pengaruh geologis dari keberadaan lempeng tersebut. Kemudian tempat berkembangnya ekosistem laut dan pesisir yang luar biasa serta daratan yang sangat kaya dengan biodiversitasnya. Kemudian dua samudra ini juga secara fisik itu memberikan fungsi-fungsi oceanografis yang sangat penting ya. Kemudian secara ekologis merupakan perlintasan berbagai satwa sehingga secara ekologis wilayah Indonesia ini sangat menjadi penting. Termasuk secara sosial ekonomi, kita tahu bahwa Indonesia merupakan perlintasan dunia, terutama transportasi laut. Maka tidak heran kita memberikan kontribusi terhadap itu melalui
penyediaan alur laut Kepulauan Indonesia, yaitu ada 3 alki kita. Kemudian salah satu wilayah perairan kita bersama beberapa negara lain, itu menjadi wilayah perairan yang paling padat di dunia, yaitu Selat Malaka. Selat Malaka ini merupakan aktivitas pelayaran yang sangat ramai di dunia ini ya. Jadi itu kondisi laut dan pesisir Indonesia sangat kaya, sangat luas, sekaligus juga sangat rentan, baik secara geologis maupun secara geografis. Jadi itu yang pertama kita harus lihat dulu. Kemudian ini adalah materi dari bagaimana kontribusi wilayah pesisir itu terhadap produksi biologis global. Nah, kalau kita lihat permukaan bumi ini kita bisa bagi, misal katakanlah darat, pesisir, dan laut, ya, di mana dari sisi luasan terhadap total luas permukaan bumi, maka daratan itu luasnya hanya 27% dari permukaan bumi. Sementara laut 65%. Nah, di antara laut dan darat ini adalah pesisir, yaitu termasuk perairan dan daratan, ya. Luasnya hanya 8% dari keseluruhan luas permukaan bumi. Tetapi kalau kita lihat dari sisi produksi biologis global, maka luas ini akan menyumbang produksi biologis itu darat itu hanya 41% dengan luasnya yang 27%. Kemudian laut hanya 33% dengan luas tutupan permukaan buminya itu 65%. Sementara pesisir yang luasnya hanya 8%, tapi produksi yang dihasilkannya, produksi biologisnya, itu 26%. Nah, kalau kita lihat produktivitasnya, katakanlah kita buat pembagian rasio antara produksi dan luas, maka produktivitas darat itu kalau kita bagi 41 bagi 27, jadi tidak sampai 2, jadi hanya sekitar 1,5 produktivitasnya. Kalau laut 33 bagi 65, tidak sampai 0,5. Kira-kira seperti itu. Jadi katakanlah 0,5, jadi produktivitas darat itu 1,5, produktivitas laut itu 0,5 atau setengah, dan produktivitas pesisir itu 26 bagi 8. Jadi kira-kira 3,2. Jadi luar biasa bedanya. Darat 1,5, pesisir 3,2, dan laut 0,5. Jadi jelas bahwa terlihat di sini wilayah pesisir itu memiliki produktivitas yang sangat tinggi, produktivitas biologis. Kita belum bicara produktivitas ekonomi, ya, produktivitas industri, dan lain-lain. Jadi ini yang kita lihat produktivitas biologis. Jadi luar biasa wilayah pesisir mencapai 3,2. Nah, kalau kita lanjutkan kondisi ini dalam satu perbincangan yang lebih dalam, kita lihat bahwa dengan produktivitas yang tinggi tersebut, maka berbagai ekosistem, berbagai sumber daya itu berada di pesisir. Kita tahu ada ekosistem mangrove, ada ekosistem terumbu karang, ada padang lamun, ada estuari, ya, dan bentuk dan sumber daya pantai lainnya. Itu luar biasa. Sehingga menghasilkan sumber daya dan jasa lingkungan yang banyak juga. Misalnya perikanan. Kemudian karena tadi dijelaskan dari teori tektonik, maka tidak heran di wilayah pesisir terjadi deposisi atau penumpukan atau jebakan mineral-mineral. Sehingga di wilayah pesisir banyak terdepositkan mineral seperti batu bara, ya, kemudian minyak dan gas. Sehingga sangat kaya wilayah pesisir.
Begitu juga sumber daya hayati seperti perikanan. Itu disediakan oleh wilayah pesisir. Jadi sebenarnya perikanan yang paling produktif itu di pesisir. Tidak perlu kita ke tengah samudera sebenarnya. Tetapi karena di wilayah pesisir sudah sedemikian lama dan terkonsentrasi aktivitas eksploitasi perikanan, maka perikanan di pesisir sudah pada kondisi sekarang ya berkurang, sehingga harus mengerahkan armada yang besar ke tengah laut. Jadi itu. Nah, dengan demikian tidak heran ya, orang atau manusia itu berkumpul di wilayah pesisir, membentuk pusat-pusat pertumbuhan, akhirnya membentuk kota-kota. Dan tentunya dengan terkonsentrasinya manusia di pesisir ya aktivitas ekonomi global ya akan terkonsentrasi di pesisir juga. Kita bisa lihat sejarah dan kita bisa lihat geografi ya. Kota-kota yang paling produktif itu adanya di pesisir. Kalau kita contoh di secara global ya seperti New York ya. Kemudian kota-kota di Eropa, di Mediterania seperti Alexandria ya. Kota-kota lain di Istanbul itu dari sejarah Konstantinopel itu kita kenal. Kemudian kota-kota di Eropa, di Amerika juga yang lebih baru, lebih belakangan, jadi baru abad ke-15 ke atas dia baru berkembang. Misalnya New York ya, di pantai timur, kemudian di barat itu di sebelah barat ada California berkembang ya dengan San Francisco dan kota lainnya ya. Itu dunia baru yang disebut dalam sejarah berkembang di wilayah pesisir. Nah, kalau kita tarik ke Indonesia, Asia Tenggara dulu misalnya atau ke Asia, kita lihat semua kota-kota di Jepang ya tentunya di pesisir, kota-kota besar. Di Cina, di Vietnam ya, di Malaysia, di Indonesia. Kalau kita lihat kota yang berkembang di Indonesia ya mulai dari Sumatera, mulai dari Aceh sampai Lampung ya di pesisir kota-kotanya. Begitu juga di Jawa. Mungkin nggak banyak kota yang nggak di pesisir. Kota besar mungkin Bandung yang bisa kita sebut ya. Itu bukan bisnis di pesisir, tetapi sebagian besar kota-kota itu berkembang di wilayah pesisir. Oleh karena itu, secara ekonomi, ekologi, kemudian pertahanan keamanan, perhubungan, transportasi itu wilayah pesisir menjadi sangat penting. Menjadi tumpuan bagi kita. Dan oleh karenanya manusia berkumpul di sana. Nah, ketika manusia sudah banyak, ada ekses yang biasa terjadi yaitu konflik. Dengan demikian, pesisir merupakan wilayah tempat terjadinya berbagai kepentingan, bertemunya berbagai kepentingan sehingga konflik menjadi sangat umum terjadi. Oleh karena itu kita perlu pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Nah, kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini, jadi ada lingkungan terestrial atau darat, ada lingkungan perairan atau laut, kemudian ini bertemu, ya, bertemu menjadi sangat dinamis kan, seperti itu. Jadi dinamika sangat intens terjadi di sini, secara alamiah. Nah, tetapi faktor ketiga itu karena menariknya wilayah pesisir, manusia terkonsentrasi di sana. Nah, dengan demikian ada faktor manusia di sini menjadi bertambah kompleks lagi. Jadi kompleksitasnya menjadi sangat tinggi dengan ada manusia. Nah, oleh karena itu kepentingan-kepentingan ini yang manusia ini yang harus dipenuhi ya. Sehingga wilayah pesisir ini menjadi lebih intens lagi kalau kita lihat lingkungan terestrial, kemudian lingkungan perair dan faktor manusia menjadikan wilayah ini menjadi sangat kompleks. Sehingga syarat dengan potensi konflik dan oleh karena itu jelas bahwa ini memerlukan pengelolaan yang sangat
harus terpadu dan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya pesisir itu jelas merupakan wilayah tempat berlangsungnya proses-proses biologis yang tadi kita lihat sangat produktif. Ya. Salah satu unsur yang sangat penting bagi kehidupan adalah nitrogen, di mana akan dibentuk protein ya, sebagai salah satu kerangka dasar bagi kehidupan. Nah, oleh karena itu siklus nitrogen ini sangat penting. Nah, salah satu tempat terjadinya siklus nitrogen yang sangat penting itu adalah di pesisir. Jadi proses terbawanya nitrogen dari pelapukan berbagai biomasa di darat itu akan ditransfer ke pesisir, ke arah laut. Begitu juga dari tangkapan dari atmosfer melalui curah hujan dan lain-lain. Itu juga akan pada gilirannya akan terkumpul ke arah laut oleh aksi terestrial. Ya. Misalnya aksi erosi dan suspensi oleh aliran sungai ke arah laut. Nah, tetapi ketika sampai di laut, materi-materi membawa antara lain unsur nitrogen ini akan ditahan oleh aksi laut melalui berbagai agennya. Ya. Misalnya gelombang, arus, pasang surut, ya, dan oceanografis lain, ya, akan kemudian tertahan di pesisir. Begitu juga materi dan berbagai load dari laut itu akan ke arah darat dan sampai di pesisir akan tertahan oleh daratan. Nah, dengan demikian wilayah pesisir ini merupakan pertemuan dan merupakan jebakan bagi berbagai materi dan energi tadi dan terkumpul di sana. Oleh karena itu, siklus berbagai unsur itu termasuk nitrogen itu sangat banyak terjadi di pesisir dan pesisir menjadi penting sekali. Dengan demikian, kalau kondisi lingkungan dari pesisir ini rusak, maka salah satu siklus penting nitrogen misalnya, itu juga akan terganggu. Nah, ini kembali kita harus sampai kepada kesimpulan bahwa pemeliharaan pesisir melalui pengelolaan itu menjadi sangat penting untuk terjadinya berbagai siklus kehidupan secara global. Nah, ini kita teruskan kalau kita inventaris berbagai kegiatan yang terkait dengan pesisir, baik itu arahnya ke daratan, katakanlah di sini kita sebut catchment, maupun ke arah laut yang kita sebut offshore area. Nah, kedua-dua ini, dari darat catchment ini dan dari offshore ini akan bertemu di pesisir. Nah, kita lihat secara ringkas bahwa yang disebut catchment atau dari darat ini yaitu land-based pollution. Misalnya kita bicara mengenai pollution, maka pollution di land-based ini yang berbasis pada lahan itu akan mengalir melalui berbagai agen yang utamanya adalah air, ya, melalui aliran sungainya akan sampai ke pesisir, wilayah pesisir ini. Begitu juga dari offshore area, jadi dari laut, ya, itu ada kegiatan perikanan, ada kegiatan angkutan laut, yaitu pelabuhan dan armada ini akan menghasilkan limbah dan polutan. Ya. Kemudian dari ekosistem laut, ya, baik secara fisik, kimia maupun biologi itu akan menghasilkan materi. Ya. Kemudian juga dari wilayah-wilayah lainnya, termasuk dari wilayah konservasi, itu akan menghasilkan materi biomas dan lain-lain, itu akhirnya akan ke wilayah pesisir. Nah, oleh karena itu di wilayah pesisir ini akan terjadi penumpukan berbagai materi termasuk polutan. Nah, sementara di pesisir itu sendiri karena banyaknya sumber daya, dia juga akan menjadi
tumpuan kehidupan ya. Sehingga berbagai kegiatan berlangsung di sana, antara lain ya aquaculture. Aquaculture ini budidaya perikanan akan memberikan berbagai pengaruh terhadap wilayah pesisir. Kemudian pariwisata. Kita tahu pariwisata ini sebagian besar pariwisata itu adalah pariwisata yang mengarah kepada nilai-nilai bahari dan objek wisata bahari, sehingga dia harus berlangsung di wilayah pesisir. Seperti pantai, snorkeling, dan lain-lain ya, tourism. Jadi beach, kemudian boating ya, fishing rekreasional dan seterusnya. Juga ada sektor energi, kelautan ya. Di sini ada ekstraksi minyak dan gas, ekstraksi batu bara, kemudian berbagai aktivitas lainnya. Kemudian material-material konstruksi itu juga diambil dari pesisir sebagian, yaitu akan menyebabkan pengerukan dan penimbunan, kemudian mengambil pasir laut, batuan dan sebagainya. Itu sebagian akan berlangsung di pesisir. Oleh karena itu coastal zone atau pesisir ini sangat kompleks. Nah, ini masih banyak lagi kegiatan lain di sini. Misalnya pembangkitan energi dari batu bara misalnya. Itu selalu cenderung dilakukan di wilayah pesisir. Begitupun pembangkitan energi seperti nuklir, ya, energi nuklir sekalipun, power plant, ya, itu akan dilakukan di pesisir. Kenapa demikian? Karena wilayah pesisir menyediakan jasa ya, yang begitu banyak, misalnya jasa transportasi. Jadi pembangunan dan installment dari suatu kegiatan itu akan mudah dilakukan karena transportasi menjadi lancar. Di samping itu materi lain, terutama air, itu disediakan oleh pesisir untuk cooling, untuk pendinginan suatu power plant. Baik itu batu bara misalnya, kalau kita lihat contoh di Lampung, power plant itu akan berada di pesisir seperti di Tarahang. Itu jelas ya. Karena apa? Di Tarahang. Karena supply dari bahan bakarnya itu mudah melalui transportasi laut. Walaupun sebagian didukung oleh kereta misalnya sekarang. Tetapi tetap yang paling murah itu transportasi laut. Begitu juga penyediaan air untuk pendingin dari pembangkitan tersebut. Termasuk pembangkit tenaga nuklir seperti di Jepang yang kena tsunami itu Fukushima ya, itu dibuat di pesisir, dan berbagai instalasi nuklir juga dibuat di pesisir. Kenapa? Karena di pesisirlah tersedia air yang melimpah untuk digunakan sebagai pendingin dari proses pembangkitan tersebut. Nah, kemudian ini adalah gambaran dari kondisi Indonesia yang perlu kita lihat ya. Jadi Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia ya, yaitu kita memiliki jumlah pulau yang sangat banyak, kurang lebih 13.000 ya, pulau. Kemudian garis pantai kita itu terpanjang di dunia kedua ya, dengan panjang sekitar 81.000 km. Nah, kalau kita lihat pembagian antara wilayah darat dan wilayah laut, wilayah perairan kita, itu kurang lebih angkanya dapat dilihat di sini, yaitu darat itu hanya 25% dari wilayah Indonesia, yaitu 190 juta hektar kurang lebih. Sementara perairan laut ini 5,8 juta kilometer atau sekitar 580 juta hektar. Nah, bayangkan perbandingannya. Jadi laut ini atau perairan itu mencapai 75% dari luas wilayah kita. Nah, ini baru secara total. Kalau kita lihat lagi, darat itu 190 juta hektar itu apakah bisa kita
kultivasi atau kita budidayakan semua? Tidak. Ya. Ternyata di darat itu sekitar 28%-nya itu merupakan non-arable ya, land dan perairan umum. Jadi ada sungai, ada rawa, ada danau di situ ya, yang kurang lebih nggak bisa dibudidayakan lahannya. Itu jumlahnya 54 juta hektar kurang lebih. Dan yang lahan kering yang bisa kita tempati dan kita budidayakan itu 136 juta hektar hanya ya, dari 190. Nah, 136 juta ini juga nanti akan ada tertutup batuan, lereng yang sangat terjal, altitude yang sangat tinggi, misalnya di puncak gunung, dan lain-lain. Jadi, dari 136 juta hektar ini, daratan, yang betul-betul dapat dikultivasi, ya, itu mungkin hanya 100 juta hektar angkanya. Nah, jadi tetap, apakah luas? Ya tetap luas 100 juta hektar. Nah, kita belum bicara mengenai status kewenangan atau kepemilikan. Nah, sebagian besar juga lahan-lahan ini dimiliki oleh korporasi ya. Kita bisa menyebut beberapa korporasi gitu yang memiliki lahan, artinya tidak bisa diakses oleh masyarakat secara umum. Nah, kalau kita ambil angka mungkin dari 136 juta hektar ini hanya sekitar 60%-nya atau 80%-nya itu dapat digunakan dari 100 juta hektar ya. Kan 136 nanti akan ada kawasan yang tidak bisa dibudidayakan yang biasanya menjadi kawasan lindung ya, yaitu ketinggiannya yang di atas 1000 meter misalnya, kemudian kelerengannya di atas 41%, tutupan oleh batuan dan seterusnya. Jadi dari 136 itu mungkin hanya 100 juta hektar yang bisa dibudidayakan dan sebagian sudah merupakan kawasan pertambangan, kawasan perkebunan dan lain-lain yang dimiliki oleh korporasi dan juga sebagian oleh rakyat. Maka yang tinggal bisa untuk dibudidayakan atau dikultivasi bagi pertanian dalam arti luas termasuk perikanan itu mungkin hanya 100 juta hektar. 100 juta hektar kemudian dibagi lagi oleh kepentingan lain, pertambangan dan lain-lain, mungkin hanya 80% yang tersisa yaitu 80 juta hektar. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu jelas bahwa kita harus memberikan 80 juta hektar ini kepada untuk menghidupi atau mendukung kehidupan penduduk. Berapa jumlah penduduk kita pada saat ini? Sekitar 270 juta hektar. Juta orang. Nah, dengan demikian jelas bahwa kalau kita ambil indeks ketersediaan lahan untuk pertanian misalnya bagi penduduk, maka 80 juta hektar dibagi 270 itu tentunya hanya sepertiga kurang lebih. Dan maka tidak heran kepemilikan lahan petani di Indonesia kalau kita lihat lebih jauh itu sangat kecil-kecil. Mungkin hanya 1 hektar itu sudah besar dan umumnya kurang dari 1 hektar. Itu secara sederhana bisa kita lakukan survei kecil-kecilan ya. Kita bertanya atau kita periksa data statistik ya dari BPS, kita akan lihat luas lahan dengan jumlah penduduk di setiap wilayah administrasi, provinsi maupun kabupaten kota. Jadi itu, oleh karena itu jelas bahwa ketika kita hanya menyandarkan pemenuhan kebutuhan kehidupan dan pembangunan kita hanya pada daratan, angka-angka ini jelas dapat menjadi petunjuk bahwa menyandarkan diri terhadap daratan itu
kurang tepat. Kita harus memanfaatkan sumber daya kita yang masih relatif belum banyak dimanfaatkan, yaitu laut, yang ketersediaan dan luasnya sangat besar, yaitu 5,8 juta hektar. Nah, 5,8 juta kilometer persegi. Nah, untuk memanfaatkan ini tentu kita harus punya basis. Kan tidak mungkin manusia bisa masuk laut, gitu ya. Nah, basisnya tidak lain adalah wilayah pesisir. Oleh karena itu, kalau kita ingin memanfaatkan laut ini, itu juga kebijakan pemerintah ya, paling tidak yang sudah dicanangkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka panjang, bahwa potensi laut kita harus dapat kita manfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat kan tentunya. Nah, untuk itu mau tidak mau harus ada basis yang dapat menjangkau potensi laut tadi. Apa itu basisnya? Ya, pesisir. Dengan demikian, pesisir yang sekarang ini saja sudah penuh, akan kita tambah lagi bebannya untuk dapat kita memanfaatkan atau mengambil benefit dari laut. Oleh karena itu kembali harus kita simpulkan bahwa pesisir akan bertambah padat dan tentunya berbagai kepentingan akan bertambah di sana. Dan oleh karena itu tidak ada lain, harus kita simpulkan bahwa pengelolaan pesisir itu menjadi semakin urgent untuk dilaksanakan secara baik dan terpadu. Itu mungkin beberapa hal yang perlu kita sampaikan, bahwa wilayah pesisir itu menjadi sangat penting, sangat urgent, dan harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Wilayah ini unik secara geografi, ya, baik secara global maupun secara nasional kalau kita pandang. Kemudian yang sangat penting dalam aspek ekonomi, di sana menjadi pusat perdagangan. Kita lihat Jakarta itu pesisir. Sebagian besar perekonomian Indonesia terjadi di sana, ya. Perdagangan, pelayaran. Nah, selain itu wilayah pesisir juga di berbagai tempat menjadi pusat penyediaan pangan melalui perikanan, gitu. Juga menjadi pusat kegiatan ekonomi dari sektor pariwisata. Kemudian kebudayaan dan sejarah juga di sana. Kenapa? Karena di wilayah pesisir terjadi pertemuan antar budaya, antar suku, ya, antar bahasa. Sehingga kalau kita kenal kota-kota di Jawa itu seperti Pekalongan, kemudian Cirebon, ya, selalu ada di sana itu kampung-kampung yang menunjukkan suku. Ya. Secara sejarah kalau kita runut, ya memang benar, ya. Di sana tempat bermukimnya berbagai suku. Misalnya ada kampung Ambon, ada kampung Bugis, ya, ada kampung Palembang, dan seterusnya di berbagai tempat. Nah, itu karena menunjukkan di wilayah pesisir terjadi pertemuan berbagai budaya dan bangsa dan bahasa, termasuk kuliner, ya, seperti itu. Kemudian secara ekologis, ya, merupakan pertemuan antara air tawar dari darat dan sungai dan laut, sehingga terciptalah ekosistem yang kaya, produktif seperti angka yang sudah kita lihat tadi. Dengan demikian biodiversitas di wilayah ini menjadi sangat tinggi. Tetapi di samping itu pesisir juga sangat rentan, karena secara alami mereka itu memang sudah dinamik, berubah-ubah secara fisik, ya. Juga karena banyaknya faktor manusia di sana, ya menjadi semakin kompleks lagi. Nah, ini kalau kita lihat angka dari World Ocean Review ini, tahun 2017 ini menyatakan bahwa dalam waktu 10 tahun ke depan lah kira-kira, ya, akan tumbuh berbagai megacity di dunia itu di pesisir, ya. Di mana penduduknya itu lebih dari 10 juta, ya. Sekarang megacity itu ya tumbuhnya sudah di pesisir yang ditunjukkan oleh lingkaran biru ini, ya.
Ya kita tahu Tokyo misalnya itu sampai 38 juta penduduknya, Shanghai, ya. Kemudian Beijing, ada apa lagi di Jakarta jelas, Mexico City ya. Kemudian di Brazil itu di Sao Paulo, Rio de Janeiro ya. Kemudian dan ini akan diikuti oleh pertumbuhan kota-kota besar lainnya. Di Indonesia Surabaya yang jelas ya, tapi nggak masuk di gambar ini karena apa namanya ruangnya kurang. Kemudian Medan, Bandar Lampung, Palembang ya. Di dunia lain seperti kita lihat di India ya, di Hyderabad ya, di Mumbai. Mumbai bahkan sekarang sudah lebih dulu menjadi megacity dengan penduduk yang besar. Ini kita baru melihat ukuran penduduk. Kemudian Bangkok, Ho Chi Minh City, Vietnam. Ini luar biasa. Dan semuanya akan berada di pesisir. Artinya secara global pun isunya tuh sama ya. Bagaimana mengelola pesisir dan laut dengan sebaik-baiknya. Itu kita menjadi sampai di kesimpulan bahwa sangat penting menjadikan bidang kelautan ini dan basisnya pesisir tentunya menjadi sumber utama perekonomian atau penggerak utama pembangunan ekonomi. Nah, sampai di sini saya kira kita pertemuan pertama ini kita tutup dulu, kemudian nanti akan kita sambung selanjutnya. Akhirnya saya sampaikan mohon maaf atas kekurangan-kekurangan dan kita akan sambung pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.